Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Febrianti dengan NIM 21042186 dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas pertemuan 11 dengan tema konsep pemerintahan daerah. Baiklah, pertama-tama kita bahas dulu mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita bahas mengenai kewenangan, proses, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, kewenangan otonomi daerah. Masing-masing daerah secara otonom mempunyai wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di daerahnya. Dengan demikian, pemerintah daerah, kabupaten, atau kota tidak lagi diatur dan tergantung kepada pemerintah daerah provinsi. Setiap negara memiliki sistem dalam rangka menjalankan kehidupan pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Negara Republik Indonesia setelah amandemen sampai saat ini masih menganut sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah Republik di mana kekuasaan eksekutif itu dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ini berarti bahwa Presiden merupakan satu-satunya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintah. Dalam sistem presidensial, Presiden ini memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden apabila ia melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal. Posisi presiden bisa dijatuhkan bila ia diberhentikan karena pelanggaran tertentu. Biasanya wakil presidenlah yang akan menggantikan posisinya. Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah atau pusat. Yang pertama, asas desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang kedua, asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala daerah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Yang ketiga, asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Selanjutnya adalah kepala wilayah atau kepala daerah. Kepala wilayah atau daerah di Indonesia terdiri dari gubernur, yaitu kepala kepala daerah di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten atau wali kota di tingkat kota. Kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pilkada. Lalu yang terakhir ada hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama, hubungan struktural. Hubungan ini didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Pemerintah daerah dalam bertugas menyelenggarakan urusan daerah bersama DPRD berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan. Presiden merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat pusat dibantu oleh para menteri menjalankan pemerintah. Sedangkan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan daerah dilakukan secara masing-masing.
2. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang didasarkan dengan fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah. Hubungan tersebut saling memengaruhi dan bergantung antara satu dengan yang lainnya. Baiklah, sekiranya itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.